Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan materi kita tentang sholat khusyuk ya, karena kemarin pertemuan terakhir ternyata tidak selesai, belum selesai, maka kita akan selesaikan pada malam hari ini ya. Cukup sedikit, semoga bisa kita selesaikan pada malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kembali lagi sholat khusyuk ini adalah ruhus sholat. Khusyuk adalah ruhnya sholat. Kalau kita sholat tetapi tidak khusyuk berarti tidak ada nyawanya, ya. Berarti sholat kita itu hampa, kering, ya, tidak hidup begitu. Maka kita kalau ingin sholat diterima oleh Allah, kalau ingin sholatnya itu memberi efek positif kepada kita sebagai orang yang sholat, kalau kita ingin sholat kita itu tanha anil fahsya wal mungkar, maka perbaikilah sholat kita. Ya, nikmatilah sholat kita. Sudah kita singgung bahwa di antara yang menyebabkan kita tidak menikmati sholat adalah karena masih ada noda-noda maksiat, masih ada dosa-dosa yang bercokol di dalam hati kita. Hati ini memiliki tugas, yaitu untuk menikmati manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Sebagaimana lisan itu memiliki tugas untuk merasakan makanan dan minuman. Orang ketika sakit, ya, lisannya atau mulutnya sakit, maka tidak akan bisa merasakan nikmatnya, ya, rasanya makanan dan minuman. Kenapa? Karena lisannya sedang sakit, mungkin sakit gigi atau sakit demam, ya, atau ya kita COVID seumpama. Nauzubillah. Kemarin ya orang yang COVID itu tanda-tandanya tidak bisa merasakan makanan. Nah, ini kenapa? Karena sedang ada yang tidak beres pada tubuhnya, ya. Nah, ketika kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, padahal ibadah rasanya nikmat, rasanya manis, ya. Bagaimana iman? Iman itu manis, ya, dirasakan manis, ya. Tetapi kenapa tidak ada rasa itu? Kenapa kita tidak merasakannya? Berarti ada yang tidak beres pada hati kita, ya. Karena hati ini yang merasakan itu. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya akan merasakan manisnya ibadah. Ya. Dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, ketentraman, ya. Dia akan bahkan ketagihan, ingin menambah, dan terus sebagaimana dahulu para sahabat, ya, mereka sholat dengan durasi yang cukup lama, ya. Ada yang sholat dengan 30 juz Al-Quran. Kenapa mereka tidak capek? Kenapa mereka tidak letih, ya? Karena mereka merasakan kenikmatan di dalam ibadah itu. Seperti seseorang yang nikmat dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, ya, dengan hobinya, anak kecil yang nikmat dengan gamenya, ya, mereka tidak terasa capek,
Ya, kenapa? Karena menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, sebagaimana hal-hal tersebut bisa memberikan kenikmatan, bahkan memberikan candu, ya, ibadah juga bisa memberikan candu, ya. Sholat juga bisa memberikan candu, bahkan bisa menjadi bius, ya. Di antara sahabat ada yang mereka ketika mau diamputasi anggota tubuhnya, kakinya mau diamputasi, mereka izin agar diamputasi ketika sholat, ya. Karena ketika dia sholat, dia tidak terasa apapun, tidak mengingat apapun kecuali Allah, sehingga dia tidak kesakitan ketika kakinya diamputasi. Nah, bisakah kita seperti itu? Ya, insya Allah bisa. Asalkan kita mau berusaha, kita belajar sedikit demi sedikit agar sholat yang kita lakukan ini bisa kita nikmati. Sholat yang kita lakukan ini hidup, ya. Sholat yang hidup, bukan yang kering, bukan yang mati, begitu. Nah, di antara kunci agar kita bisa menikmati sholat adalah jadikan sholat ini seperti obrolan kita dengan Allah, ya. Seseorang kalau semakin, ya, tinggi derajat orang yang diajak ngobrol, berarti orang tersebut semakin orang yang penting, ya. Kalau kita seumpama teman obrolan kita adalah para pimpinan-pimpinan, ya, para kepala-kepala daerah atau bahkan menteri atau presiden, menunjukkan kita itu bukan orang sembarangan, ya, menunjukkan kita itu orang hebat, ya, kita adalah tokoh, kita adalah pemuka, begitu. Nah, begitupun ketika kita yang sering diajak ngobrol oleh kita adalah Allah, artinya kita adalah orang yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pintar-pintar memantaskan diri, ya, agar kita termasuk hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mulai belajar meningkatkan, ya, kualitas kita, memantaskan diri kita agar kita bisa senantiasa ngobrol, ya, berbincang-bincang, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, semakin kita bisa menikmati, ya, ngobrol dengan Allah, bermunajat dengan Allah, semakin derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa menikmati, kita tidak paham dengan apa yang kita baca, berarti level kita masih di bawah, ya, seperti anak kecil. Ketika ada seorang profesor atau doktor sedang menjelaskan sebuah teori, ternyata anak kecil ini tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh beliau, oleh doktor atau profesor. Kenapa? Karena belum sampai tingkatannya, ya. Karena belum sampai tingkatannya. Tetapi para mahasiswa atau mungkin orang-orang yang sejajar dengan dia, ya, bisa memahami, bahkan bisa menikmati, berdiskusi, ya. Asik mereka berdiskusi. Kenapa? Karena mereka memahami, ya. Mereka pantas sejajar sehingga bisa menikmati obrolan atau diskusi tersebut. Nah, kita kalau ingin, ya, disandingkan dengan Allah, maksudnya bukan sandingkan dari sisi itunya, ya, tetapi kita pantas, ya, untuk bisa menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang pilihannya Allah, maka pantaskanlah diri kita, ya. Mulailah kita agar bisa menikmati obrolan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kualitas kita semakin naik sebagai seorang muslim, ya. Kita semakin menjadi kekasih Allah, menjadi orang-orang pilihannya Allah, ya. Tetapi kalau kita masih tetap tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, bahkan kita tidak menikmati, bahkan kita malah asik dengan diri kita sendiri, di dalam sholat kita malah masih main-main, ya, tidak memahami apa yang kita baca, ya, tidak beradab di hadapan Allah, berarti seperti anak kecil, ya. Ketika ada sebuah seminar atau sebuah kuliah, seorang profesor, seorang doktor sedang menyampaikan materi yang sangat penting, ya. Mungkin ada anak kecil yang hadir,
dia tidak memahami apa yang diucapkan. Dia mungkin main sendiri, ya. Dia sibuk dengan diri sendirinya, begitu. Nah, janganlah kita sama seperti anak kecil tersebut. Ketika kita sholat, ya, kita jangan sibuk dengan dunia kita, jangan sibuk dengan pekerjaan kita, jangan sibuk dengan pikiran kita, tetapi perhatikanlah dengan ya siapa di hadapan kita. Ya, kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, kemudian kita akan melakukan sujud, ya. Ketika sujud kita akan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maksudnya apa sih dari ucapan ini? Pertama harus kita tahu apa terjemahannya. Subhana, maha suci. Rabbi, Tuhanku. Al-a'la, yang maha tinggi. Wa bihamdihi, dan dengan pujiannya. Artinya aku memujinya. Artinya ketika kita sujud, kita itu sedang mensucikan Allah. Ya, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha segala-galanya, tidak punya kekurangan, tidak punya cacat. Allah tidak punya aib sedikit pun. Ya, Allah maha tinggi. Justru kita yang maha rendah, kita yang maha ringan, kita yang maha lemah. Ya, kita membutuhkan Allah. Bahkan ketika sujud itu adalah tempat di mana kita ya paling dekat dengan Allah. Nah, seorang hamba semakin dekat kepada Allah ketika dia semakin menyadari siapa sebenarnya dirinya. Semakin dia menyadari bahwa dirinya adalah lemah, dirinya adalah hamba, ya, dirinya itu berasal dari tanah yang tidak ada nilainya, ya, dirinya itu kotor, ya, sehingga dia tidak sombong, sehingga dia tidak marah ketika dihina. Semakin seperti itulah dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian nanti dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jadilah seorang hamba yang sejati, yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Ya, seorang hamba dia akan merasa dirinya adalah seorang yang lemah, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Ya, bahkan dia bisa sholat pun karena pertolongan dari Allah. Ya, karena kekuatan yang Allah berikan kepadanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, maka dia harus menyandarkan segala macam kekuatan, segala macam sumber-sumber kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, itu yang harus kita rasakan ketika kita sujud, ya, harus kita hadirkan ketika sujud. Kalau kita menghadirkan makna-makna tersebut, maka insya Allah tidak akan hadir itu, ya, masalah pekerjaan kita, masalah bisnis kita, ya, pikiran-pikiran di dalam kepala kita tidak akan hadir kecuali apa yang kita baca, ya, sehingga kita menjadi hamba pilihan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian setelah itu duduk di antara dua sujud, ya. Bangun kita dari sujud, duduk, ya. Apa yang kita baca? Rabbighfirli, ya, Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Ya, ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Artinya apa? Kita harus mengakui bahwa kita itu banyak dosa. Ya, kita harus menyadari kita itu kotor, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kecil atau besar, yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Ya, mungkin kita berdosa tapi kita nggak nyadar itu adalah dosa. Maka sering-seringlah minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Ya, orang yang selalu minta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah akan suka dengan hamba tersebut. Artinya dia tidak sombong. Ya, coba kalau kita punya teman, ya, tapi dia berbuat seenaknya sendiri, dia berbicara ya seenaknya sendiri,
ternyata menyakiti kita, ya, perbuatannya juga menyinggung kita, tapi dia tidak pernah minta maaf sama sekali, merasa dia tidak punya salah. Kita kan nggak suka dengan orang seperti itu, ya, orangnya sombong, tidak merasa bersalah. Orang yang seperti itu nggak ada yang suka sama orang seperti itu, tidak ingin berteman dengan orang seperti itu. Maka jadilah seorang hamba yang banyak minta maafnya, ya. Jadilah seorang teman yang selalu menjaga perasaan orang lain, ya, menjaga apa namanya orang yang ada di sekitar kita. Begitupun menjaga perasaannya Allah, ya. Ketika kita menjadi hambanya, yang dimana hamba punya kewajiban kepada tuannya, ya, seorang budak punya kewajiban kepada tuannya, tentu banyak kesalahan-kesalahan, ya, tentu belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Nah, agar kekurangan-kekurangan itu, ya, ditutupi oleh Allah, maka banyaklah meminta maaf kepada Allah. Banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika kita banyak beristighfar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau punya teman, dia selalu hati-hati ketika bermuamalah dengan kita, sering minta maaf kepada kita, mungkin, ya, dia merasa kurang sempurna menjadi seorang teman. Kita senang dengan orang seperti itu. Begitupun Allah ketika bermuamalah dengan kita, ketika kita sering beristighfar kepada Allah, Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, ya, berilah aku kasih sayang, ya. Ketika kita diberikan kehidupan, itu adalah rahmat Allah. Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak, kita bisa bernafas, bisa melihat, mendengar, berbicara, bergerak. Itu tidak lepas dari rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mengakui semua nikmat-nikmat yang setiap hari kita rasakan itu tidak lain bersumber dari Allah. Yang memberi adalah Allah, ya. Terkadang ada orang-orang yang ketika kita bantu, dia tidak merasa dibantu. Artinya apa? Dia tidak berterima kasih. Ya, kalau ada orang seperti itu, pasti kita nggak suka. Ya, ada orang miskin tetapi tidak lupa dengan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Kan kita tidak suka dengan seperti itu. Walaupun kita ketika membantu, ya, tidak perlu kita mengharapkan terima kasih, ya. Tetapi kita yang dibantu harus punya inisiatif, ya, untuk menghormati, ya, kepada orang yang bantu kita. Nah, apalagi Allah. Allah yang setiap hari memberikan nikmatnya tidak pernah putus-putus, ya, oksigen yang terus Allah pasok kepada kita, tidak pernah Allah minta bayaran. Ya, Allah berikan nikmat penglihatan, tidak pernah Allah minta bayaran. Ya, nafas, kemudian mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, jantung bisa berdetak, ya, darah mengalir, kita bisa bergerak, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung, ya. Semuanya itu, ya, tidak pernah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar. Maka harusnya kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 ya, dengan sering-sering mengingat Allah, ya. Orang yang ingin khusyuk di dalam sholatnya banyaklah mengingat Allah, banyaklah ngajak ngobrol dengan Allah, terutama di luar sholat. Ya, ketika dia banyak mengajak ngobrol dengan Allah di luar sholat, maka insya Allah di dalam sholat dia lebih bisa untuk mengajak ngobrol dengan Allah. Ya, di luar sholat saja bisa, apalagi di dalam sholat, begitu. Ya, cara berterima kasihnya dengan apa? Dengan sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sambil menghadirkan hati, seperti kita sedang berterima kasih dengan seseorang, ya, orang yang membantu kita, ya, begitu. Nah, selain itu juga dengan cara menggunakan semua nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya. Itulah, ya, syukur yang paling utama. Wajiburni, ya, dan tutupilah kekuranganku.
Ya, kita harus merasa kita itu punya banyak kekurangan. Seorang hamba belum bisa menunaikan kewajiban dengan sempurna. Ya, kita pun terkadang justru malah banyak melanggar perintah-perintah Allah, melanggar ya apa namanya larangan-larangan Allah kita lakukan. Maka kita harus minta kepada Allah untuk diberikan ya kesempurnaan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kewajiban yang kita lakukan mungkin belum sempurna 100%. Kita belum bisa 100% meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, maka yang hanya bisa ya memberikan kesempurnaan, kecukupan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ucapkan wajburni, ya Allah, tutupilah kekuranganku. Warfa'ni, dan tinggikanlah derajatku, ya Allah. Ya, artinya hanya Allah lah yang akan memuliakan hambanya. Yang memuliakan kita bukan atasan kita, bukan harta kita, bukan ilmu kita, bukan jabatan kita, tetapi yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang-orang yang kaya dihinakan oleh Allah. Orang-orang yang berilmu direndahkan oleh Allah. Ya, orang-orang yang berpangkat mereka pun dibiarkan oleh Allah, ya. Ketika Allah tidak menghendaki, ya Allah jadikan mereka itu hina. Ya, walaupun mereka berilmu, walaupun mereka berharta, walaupun mereka memiliki jabatan begitu. Maka yang hanya bisa meninggikan derajat kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, agar kita hidup di dunia ini menjadi orang yang mulia di hadapan manusia, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, dan rizkikanlah kepadaku ya Allah. Teruslah berikan rizki kepadaku ya Allah. Ya, kita bisa makan, kita bisa minum, dan rizki tidak hanya harta ternyata. Ilmu itu juga rizki, anak soleh juga rizki, ya pasangan yang soleh atau soleha juga rizki, punya teman yang soleh atau soleha juga rizki, begitu ya, ibadah itu juga rizki. Nah, maka mintalah kepada Allah agar kita selalu diberi rizki yang baik begitu. Bahkan Rasulullah itu setiap pagi selalu berdoa untuk diberikan rizki yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima begitu. Setiap pagi Rasulullah meminta kepada Allah seperti itu. Ya, maka kita harusnya juga sama ya, mengikuti tauladan Nabi agar setiap pagi berdoa seperti itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahdini, dan tunjukkanlah aku ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah. Karena kita itu bodoh, manusia itu maha bodoh. Begitu ya. Terhadap dirinya pun sebenarnya manusia tidak bisa mengurus. Nggak bisa manusia mengurus dirinya sendiri. Coba ya, jantung ini kan berdetak sendiri. Yang menggerakkan adalah Allah, bukan kita yang kemudian meng-on off-kan, ya on off terus seperti itu. Ya, kita tidur pun ya jantung terus berdetak, ya darah kemudian mengalir, nafas terus mengalir seperti itu. Nah, itu yang mengatur adalah Allah. Makanya salah satu doanya Rasulullah adalah, ya Allah, janganlah serahkan urusanku kepada diriku sendiri. Ya, la takilni ila nafsi torfata ainin abad. Janganlah serahkan urusan diriku kepada diriku sendiri ya. Diri kita sendiri saja tidak bisa kita mengurus, apalagi urusan orang lain. Maka kita minta kepada Allah untuk selalu diberikan hidayah, diberikan ilmu, diberikan bimbingan. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita punya masalah, kita punya pilihan-pilihan. Maka pilihan terbaik adalah pilihan Allah. Wa'afini, ya, dan berikanlah aku keselamatan ya Allah. Kita tidak tahu dalam bekerja, dalam perjalanan, dalam apapun ya, musibah selalu mengintai kita. Semuanya itu misteri. Ya, maka kita minta perlindungan agar diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa'fu anni, dan maafkanlah aku ya Allah ya atas segala kesalahan-kesalahanku. Nah, ini harus kita hadirkan di dalam sholat. Kita seperti ngobrol dengan Allah, bermunajat dengan Allah sambil menyelami makna tersebut. Nah, ini baru kita bisa memantaskan diri di hadapan Allah agar bisa ngobrol dengan Allah. Karena hanya orang-orang istimewa saja yang bisa menikmati obrolan dengan Allah di dalam sholatnya. Berikutnya, nah selanjutnya kita akan membaca tahiyat. Setelah itu tahiyat, sujud, kemudian duduk lagi kita baca tahiyat. Apa arti dari tahiyat? Ya, apa yang kita obrolkan dengan Allah? Tahiyat di sini adalah bentuk pujian-pujian kepada Allah. Ya, pujian ini artinya kita memang benar-benar memberikan sifat-sifat yang layak untuk Allah. Memang itu adalah haknya Allah, harus kita berikan. Ya, harus kita ucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Ya, at-tahiyyat segala penghormatan. Ya, ini jamak artinya segala macam penghormatan-penghormatan, kehormatan-kehormatan. Al-mubarakat, ya, segala macam keberkahan-keberkahan. Keberkahan di dalam hidup, keberkahan ketika berumah tangga, keberkahan ketika di pekerjaan kita, ya. As-sholawat, doa-doa yang baik, ya. Segala macam doa-doa yang baik. At-thayyibat, ya, hal-hal yang baik juga. Lillah, adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Yang maha terpuji hanyalah Allah. Yang maha terhormat adalah Allah. Segala kebaikan adalah milik Allah. Ya, doa-doa yang baik juga milik Allah semuanya. Ya, kita manusia punya apa? Enggak punya apa-apa. Hakikatnya kita itu tidak ada. Ya, kita itu diadakan oleh Allah. Makanya ketika kita dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, kita tidak dipuji kecuali karena Allah menitipkan sifat-sifat baik itu pada diri kita. Assalamualaikum. Segala keselamatan semoga atasmu ayuhan nabi, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Ketika di dalam sholat, ya, kita juga jangan lupa dengan nabi. Jangan lupa dengan Rasul, ya, yang menjadi wasilah antara kita dengan Allah. Kita mengenal Allah karena Rasulullah membawa syariat ini, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan syariat, mengajarkan sholat, begitu. Maka jangan lupa dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Ya, semoga keselamatan atasmu wahai Nabi Muhammad, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuhu, dan keberkahannya. Assalamualaikum, kita juga sebagai manusia membutuhkan keselamatan, ya, membutuhkan kedamaian hidup, membutuhkan kesejahteraan, gitu. Dan kesejahteraan tidak hanya pada harta, tetapi kesehatan, keamanan, ketenangan, ya. Anak-anak yang soleh soleha, pasangan yang soleh soleha, lingkungan yang islami, yang damai, ya, itu adalah keselamatan. Kita minta kepada Allah, ya, karena yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk kita saja, wa ala ibadillahis sholihin. Semoga diberikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Ya, semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dengan kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat yang akan mendoakan kepada kita. Semoga ke atas kamu juga sama seperti itu. Gitu. Makanya jangan ada rasa dendam, ada rasa benci, tidak suka kepada orang lain sedikit pun. Jadilah seorang hamba yang bersih hatinya. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita? Jangan ada rasa benci kepada orang lain. Ketika ada orang yang menyakiti kita, maka, ya, ikhlaskanlah untuk Allah. Ya, legowolah. Bahkan doakanlah kepada orang tersebut, ya. Ketika kita iri, kita dengki, hasut kepada orang lain, mungkin mendapatkan nikmat, mendapatkan kelebihan, jangan kemudian kita marah, jangan kita dongkol, tetapi doakanlah
Ya Allah, semoga nikmat itu menjadikan dia semakin dekat denganmu, ya Allah. Menjadikan dia termasuk hambamu yang soleh atau solehah, menjadi salah satu penghuni surga. Nah, ketika kita bisa melakukan itu bahkan kepada orang yang kita benci, orang yang kita iri, insya Allah ada malaikat yang mendoakan kita. Semoga kamu juga diberi seperti itu. Ya, kita mungkin punya toko, ya ada tetangga juga punya toko. Toko kita sepi, tetangga kita rame. Jangan iri, tapi doakanlah semoga ya tokonya berkah, semoga menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, banyak bersedekah, makin laris tokonya. Insya Allah sifat iri sedikit demi sedikit akan terkikis dari diri kita. Ya, sehingga kita tidak membenci kepada siapapun, tidak ada rasa marah, dendam kepada siapapun di dalam hati kita. Tapi kalau kita pelihara ya, ketika melihat orang dapat nikmat yang banyak kita iri, kemudian justru malah kita memfitnah dia. Wah, itu mah laris tokonya gara-gara main dukun. Nah, ini yang justru menyuburkan sifat iri di dalam hati kita begitu. Justru doakan yang baik-baik kepada dia begitu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di sini ya, masukkan ke dalam hati betul-betul ya bahwa kalimat inilah satu-satunya kalimat yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya, satu-satunya kalimat yang paling berharga di dunia ini. Ya, melebihi dari dunia dan seisinya. Kita tidak mau kalimat ini ditukarkan walaupun dengan dunia dan seisinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ya, satu-satunya yang aku sembah, satu-satunya yang aku tuhankan hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang menjadi prioritas dalam kehidupan saya hanyalah Allah. Buktikan dengan perbuatan. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, buktikan betul-betul cinta kita kepada Rasulullah. Buktikan betul-betul cinta kita kepada Allah. Karena ketika kita bersaksi, berikrar Allah Tuhan kita, maka konsekuensinya kita harus mencintai Allah lebih dari yang lain. Lebih dari orang tua kita, lebih dari pasangan kita, anak kita, bahkan lebih dari diri kita. Ya, kalau kita sudah berikrar, bersyahadat bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Ya, kita harus mencintai keduanya lebih daripada mencintai diri kita. Ya, kalau belum bisa, maka harus berusaha, berproses. Ya, sehingga kita bisa merasakan bahwa Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Ya, jadi ketika dalam kehidupan sehari-hari ya kita dihadapkan dengan sesuatu yang halal dengan yang haram, ada bisnis yang halal, ada bisnis yang haram, tapi yang halal untungnya lebih sedikit, bisnis yang haram lebih banyak. Nah, di sana kita diuji oleh Allah. Kita mau memilih yang halal atau yang haram. Gitu. Kalau kita memang cinta kepada Allah, maka kita lebih memilih yang halal daripada yang haram. Ya, ketika kita dihadapkan antara kita sibuk dengan dunia kita, dengan bisnis kita, atau kita sibuk dengan agama Allah, kita sibuk dengan Allah, beribadah kepada Allah. Nah, disitulah kita diuji. Apakah benar-benar kita bersyahadat dengan hati, lisan, dan seluruh tubuh kita atau hanya dengan lisan saja. Nah, di sanalah kita diuji oleh Allah. Maka syahadat ini setiap hari kita ucapkan, jangan sampai di tenggorokan saja, tapi masukkan ke dalam hati kita dan buktikan dengan amal perbuatan gitu. Karena syahadat inilah yang akan menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolawat ya. Setelah itu kita bersolawat. Rasakan betul-betul kita
ingin menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad. Kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kita ingin mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Bahkan ingin hidup bertetangga nanti di surga sana. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak bersolawat. Banyak mengirim doa kepada Rasulullah. Solawat itu kan doa untuk Rasulullah. Ya Allah, berilah ya kebaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga kita yang bersolawat akan ya mendapatkan keberkahan dari solawat tersebut. Begitu. Ya, dan juga dengan cara apa? Mengikuti tauladannya. Mengikuti sifat-sifatnya. Kesehariannya, ya pelajari tentang sejarah Nabi, tentang kehidupan sehari-harinya, akhlak-akhlaknya, bagaimana berkeluarga, bagaimana bertetangga, ya, bagaimana ketika bekerja. Itulah sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga wa ala ali Muhammad. Semoga Allah berikan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, sini kita harus menghormati keluarga Nabi, ya para habaib, para syarifah, ya yang mereka itu merupakan keturunan Nabi, kita harus menghargai mereka. Kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim diberikan kemuliaan, diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan jugalah kepada Nabi Muhammad, ya. Nah, di sini kita juga harus melihat sejarah. Kita harus melihat bahwa Nabi Ibrahim ini adalah kakek atau nenek moyangnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail inilah turun sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa seluruh agama sebenarnya itu sama, ya mengajarkan yang sama, ya mengajarkan Tuhan yang esa, mengajarkan adanya surga dan neraka begitu. Wa barik ala kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik, ya Allah berikanlah keberkahan. Ini keberkahan ini menjadi menjadi hal utama, ya. Kita punya harta banyak percuma kalau tidak berkah, ya. Kita punya keluarga percuma kalau tidak berkah. Maka keberkahan ini sangat penting. Nah, kita doakan Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Nabi, maka ada malaikat yang akan mendoakan kepada kita. Ya, kepada siapapun kita berdoa baik kepada orang lain, maka ada malaikat yang mendoakan agar kita diberi yang sama. Ya, semoga Nabi Muhammad mendapatkan sholawat, mendapatkan berkah. Maka ada malaikat juga yang mendoakan semua kamu juga sama. Sebagaimana kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji dan maha mulia. Nah ini. Baik. Kemudian yang terakhir adalah salam. Kemudian kita ketika mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, artinya adalah semoga keselamatan ya atas kalian wahai kaum muslimin, wahai makhluk-makhluk Allah, dari kalangan malaikat, dari kalangan jin, dari kalangan manusia yang beriman. Semoga mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, ketika kita peduli dengan orang lain, maka kita pun akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka malaikat pun akan mendoakan kebaikan kepada kita semuanya, ya. Assalamualaikum juga artinya Allah itu maha selamat dari segala macam kekurangan. Allah maha sempurna, ya. Sedangkan kita banyak kurangnya. Bahkan ketika sholat pun kita banyak kurangnya. Makanya diakhiri dengan salam agar diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keselamatan dan rahmat itu adalah yang selalu kita butuhkan di setiap detik dan menit kehidupan kita, ya. Selamat,
Orang ingin selalu selamat, ya. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, semuanya yang penting itu selamat, ya, selamat. Banyak hartanya nggak selamat ya sama saja. Kemudian rahmat, kasih sayang dari Allah, ya, tercukupi semua kebutuhannya, sehat walafiat, itu rahmat, gitu ya. Mau dia pinter sepinter apapun, mau dia sekaya apapun, tetapi kalau tidak diberi rahmat, kehidupannya tidak enak, ya. Dia sakit-sakitan, kehidupannya gelisah, tidak tenang, ya. Yang penting adalah rahmat dari Allah, ketenangan, kedamaian, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh. Silakan, Bu. Tadi Ustadz bilang kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita ya Ustadz. Iya. Itu doanya apakah orangnya tidak boleh tahu yang kita doakan, orang itu tidak tahu, atau boleh nggak kita berdoa langsung kepada mudah-mudahan dimudahkan ya urusannya gitu, tapi langsung gitu Ustadz. Oh iya. Kalau yang tidak tahu itu lebih lebih manjur, Bu. Ya, karena terlepas dari sifat ria, ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa sebisa mungkin kita itu punya amalan yang rahasia antara kita dengan Allah saja yang tahu. Kenapa? Karena amalan yang terbuka, yang tidak rahasia itu nanti sedikit sekali manfaatnya di akhirat. Karena tercampuri dengan ria, tercampuri dengan kepentingan-kepentingan begitu. Tetapi kalau amalan yang rahasia itu biasanya lebih ikhlas, ya, lebih tulus, sehingga akan lebih banyak manfaatnya nanti di akhirat. Begitupun ketika kita mendoakan orang lain, ya, doakanlah di belakang dia tanpa dia tahu. Itu akan lebih tulus dan akan lebih mendatangkan doanya para malaikat. Ya, walaupun di hadapan dia kita berdoa pun ya dianjurkan juga, ya, tetapi selain itu juga doakan ketika dia tidak melihat kita begitu. Karena di antara doa yang mustajab adalah doanya seorang muslim kepada muslim lain tanpa diketahui oleh muslim tersebut, seperti itu. Itu wallahu alam. Syukron Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan. Ada lagi?